Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad selaku dosen mampu untuk pelajaran RPL. Dalam hal ini saya Rahim akan memaparkan presentasi ITS dari suatu lampiran kasus studi kasus mengenai sistem peminjaman buku di suatu perpustakaan. Untuk deskripsi permasalahannya adalah pada saat pendaftaran identitas anggota diserahkan ke petugas untuk dicatat jika belum terdaftar, lalu dibuatkan kartu anggota. Proses peminjaman diawali dengan menyerahkan kode buku pinjaman dan kartu anggota ke petugas administrasi perpustakaan. Ketiga, petugas akan memeriksa buku yang dipinjam. Jika ada buku pinjaman akan dicatat pada catatan peminjaman buku. Kemudian dibuatkan bukti peminjaman buku untuk peminjam. Kartu buku disimpan petugas dan buku beserta bukti peminjaman diterima peminjam. Sistem ini harus dapat menghasilkan laporan pinjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan. Baiklah, selanjutnya yang ke-6, buku-buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Baik, langsung ke soal yang pertama adalah untuk dibuatkan diagram konteks daripada lampiran deskripsi kasus dari sistem peminjaman buku di perpustakaan tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan ke tahapan berikutnya. Tahapan pembuatan di FD ya. Di sini tampil di layar. Untuk pertama, sebelum kita membuat di FD level 0, kita harus membuat tahapan diagram konteks dulu. Diagram konteks itu adalah diagram yang digunakan untuk menggambar sistem secara global. Pada tahap ini penggambaran lingkaran tunggal mewakili keseluruhan sistem. Ciri-cirinya yaitu hanya ada terminator, proses, dan arus data. Arus data yang karena proses itu hanya satu, karena menggambarkan itu secara global. Baik, di sini ada terminator, anggota perpustakaan, pimpinan perpustakaan, admin, dan bagian pengadaan, di mana arus datanya dari anggota ke prosesnya yaitu form pendaftaran, daftar kode buku yang dipinjam, input kartu anggota akan menghasilkan kartu anggota, bukti peminjaman buku, dan daftar buku yang dipinjam. Untuk selanjutnya, admin perpustakaan akan melaporkan kode buku yang dipinjam, laporan kartu anggota yang meminjam, cek peminjaman buku, catat peminjaman buku, simpan kartu buku. Untuk selanjutnya dilaporkan ke bagian pengadaan untuk daftar pengeluaran buku dan bukti pengadaan buku. Selanjutnya dilaporkan ke pimpinan perpustakaan. Baik, untuk selanjutnya kita akan dari diagram konteks ini kita akan berlanjut ke diagram 0 ya. DFD level 0 ini disebut juga diagram aliran data. Di sini sudah ini untuk menggambarkan tahapan-tahapan proses. Diagram 0 ini digunakan untuk menggambarkan tahapan-tahapan proses yang ada pada diagram konteks. Ini adalah inti daripada DFD. Proses dipisah sesuai dengan urutan sistem dan dipisah berdasarkan jenis proses dan waktunya.
Bentuk fisik dari ini terdiri dari anggota perpustakaan. Untuk level 10-nya pertama adalah form pendaftaran. Akan keluar kartu anggota. Selanjutnya anggota sudah bisa meminjam buku. Untuk input kode buku yang mau dipinjam oleh anggota, dan akan keluar bukti peminjaman buku. Selanjutnya untuk arus datanya menuju ke 30, arus datanya input kartu anggota, akan keluar daftar buku yang dipinjam. Admin perpustakaan akan melaporkan peminjaman untuk dilaporkan ke bagian pengadaan. Selanjutnya dari bagian pengadaan itu akan keluar daftar pengeluaran buku. Selanjutnya akan ada bukti pengadaan buku yang selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan perpustakaan. Demikianlah untuk presentasinya yang bisa saya lakukan sesuai dengan kemampuan literasi saya saat ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.